Perkenalkan, nama saya Ronaldo Sembiring dengan NIM 19111106. Saya bercita-cita menjadi orang kaya. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Ini saya akan menjelaskan modul praktikum pemrograman lanjut modul 3 yaitu pointer. Di sini bertujuan untuk mengetahui definisi dan fungsi pointer dalam pemrograman berorientasi objek atau bisa kita singkat dengan PBO. Lalu yang kedua, memahami penggunaan pointer dalam kode program. Lalu yang ketiga, mengetahui kegunaan pointer pada suatu program. Dan yang terakhir, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep pointer. Nah, di sini ada dasar teori. Yang pertama itu pointer dan pendefinisiannya. Pointer merupakan salah satu fitur penting yang hanya terdapat pada bahasa C++, yang merupakan turunan dari bahasa C. Pointer sangatlah powerful dan membentuk bagian sangat besar dalam bahasa C++. Beberapa kasus, seperti untuk implementasi struktur data, pointer berguna untuk memprogram dengan baik dan memberikan kendali yang lebih besar bagi pembuat program untuk memanipulasi objek. Hal penting yang harus diingat bahwa pointer adalah suatu variabel yang mengandung alamat memori dari objek lain. Pendefinisian pointer dalam kode program adalah dengan menambahkan kode asterisk atau bisa kita sebut dengan simbol bintang di depan nama pointer, seperti contoh sebagai berikut. Type underscore specifier simbol bintang nama underscore pointer titik koma atau kelas underscore specifier simbol bintang nama underscore pointer. Nah, di sini test specifier dapat berupa sembarang tipe data seperti float, int, double, dan lain-lain. Lalu atau bisa juga nama kelas ya. Lalu untuk nama pointer di sini yaitu nama variabel yang akan digunakan. Lalu untuk simbol bintang ini atau tanda asterisk ini mengindikasikan ke compiler bahwa variabel yang didefinisikan adalah pointer dan bukan variabel normal. Nah, di sini terdapat contoh. Int integer terdapat simbol bintang pin titik koma yaitu pin di sini sebagai pointer ke integer. Nah, begitu juga dengan char simbol bintang PCHR. Nah, PCHR-nya itu sebagai pointer ke char atau karakter ya. Lalu float simbol bintang A, simbol bintang B, simbol bintang C. Nah, ABC di sini sebagai pointer ke float atau lebih dari satu pointer. Nah, lalu yang terakhir nih ITTP simbol bintang PTR, pointer to class ITTP. Itu pointer ke kelas ITTP. Nah, ini yang untuk kelas. Lalu yang kedua itu mengisi variabel dan mengakses nilai variabel pointer. Nah, suatu variabel pointer dapat menunjuk ke alamat memori variabel lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Nih, di sini terdapat contoh pendefinisian pointer pada program. Jadi kita lihat, dari hasil tersebut membuktikan bahwa suatu variabel pointer dapat menunjuk alamat memori dari suatu variabel. Selain itu, variabel pointer juga dapat digunakan untuk mengakses isi dari suatu variabel. Nah, ini contoh aksesnya, mengakses isi suatu variabel. Dari kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan pointer itu ada dua. Yang pertama itu operator simbol dan. Nah, atau bisa kita sebut dengan operator reference. Operator reference yaitu mendeklarasikan suatu variabel di dalam penggantian memori. Operator ini biasa disebut dengan address of. Lalu untuk yang kedua itu operator dengan simbol bintang atau asterisk. Nah, di sini bisa kita sebut dengan operator dereference. Operator dereference yaitu dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat di dalam variabel yang berpointer. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan identifier asterisk atau simbol bintang. Operator ini biasa disebut dengan value pointed by. Lalu yang ketiga itu pointer void. Pointer void adalah pointer yang dapat menunjuk ke sembarang tipe data. Jadi satu pointer dapat menunjuk ke tipe data integer, tipe data float, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh dari pointer void. Ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita lanjut.
Pointer dan string. Pointer juga dapat menunjuk ke sebuah string. Contoh, hubungan antara pointer dengan string adalah di sini terdapat contoh pointer dan string yang menunjuk ke string. Lalu yang kelima itu pointer dan array. Pointer dan array merupakan hal yang hampir sama karena sama-sama menunjuk pada satu alamat. Karena hal tersebut, maka pada pointer yang menunjuk ke array tidak menggunakan tambahan operator. Tambahan operator simbol dan. Nah, di depan nama variabel array. Contoh program ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh pointer array. Lalu yang keenam itu pointer menunjuk pointer. Pointer dapat menunjuk ke pointer lain. Hal tersebut ditandai dengan adanya dua tanda asterisk atau dengan terdapat dua simbol bintang ya, sebelum nama variabel pointer. Contoh programnya terdapat di sini, pointer array. Lalu yang ketujuh itu pointer dan fungsi. Pointer dapat menunjuk argumen untuk dilewatkan atau passing ke suatu fungsi Nah, di sini terdapat contohnya dari pointer dan fungsi. Lalu kita lanjut ke nomor 8 yaitu pointer to object. Pointer dapat menunjuk poin ke objek sama seperti ke tipe data atau array. Pointer to object digunakan ketika tidak diketahui seberapa banyak objek yang akan dibuat selama program tersebut berjalan. Contoh, program itu ada di sini nih. Contoh pointer to object. Lalu ada dalam proses ini terdapat operator new dan delete. Operator new berfungsi meminta memori ke sistem operasi untuk pointer. Lalu operator delete berfungsi untuk mengembalikan memori yang telah digunakan ke operating system. Pada program juga terdapat destruktor yang bekerja ketika mendapat objek yang dihapus. Pada output program, destruktor bekerja dua kali yaitu ketika operator delete bekerja dan ketika program berakhir. Lalu yang ke-9 ini array of pointer to object. Ini adalah salah satu konstruksi pemrograman yang umum adalah array pointer untuk objek. Pengaturan ini memberikan akses yang lebih mudah dan lebih fleksibel. Contohnya ini ya, array of pointer to object untuk memudahkan ke grup objek dibanding membuat objek dalam array. Nah, sekian dari penjelasan modul. Selanjutnya saya akan membuat sebuah program yang yaitu tentang pointer. Sebelum saya menjelaskan sebelum saya membuat programnya, di sini saya akan menjelaskan struktur program terlebih dahulu melalui flowchart. Program yang akan saya buat yaitu pendataan pembelian barang. Nah, yang pertama itu terminal, simbol terminal yaitu mulai. Lalu program akan menuju ke simbol indication dengan keterangan masukkan kode gadget. Jika jika lebih dari 7 maka akan false, lalu keluar output kode salah. Ini adalah simbol proses. Jadi jika kita masukkan kode lebih dari 7 maka akan diproses lalu salah dan keluar output kode salah. Lalu jika kita memasukkan variabel dari 1 sampai 7 antara 1 sampai 7 maka diproses true. Lalu lanjut ke simbol indication. Nah, jika kita memilih di sini F1 XR, jika kita memilih 1 maka akan lanjut ke indication dengan keterangan F1 XR. Nah, di sini nanti akan keluar output, masukkan nama, nomor pelanggan, dan jumlah pelanggan. Lalu lanjut ke sini, lalu selesai. Lalu selanjutnya, jika kita pilih 2, maka akan lanjut ke indication Samsung. Lalu outputnya juga sama. Jika kita pilih variabel 3 akan diproses ke indication Vivo.
Nah, lalu akan keluar output juga sama. Lalu selanjutnya, jika kita pilih variabel 4, maka akan diproses ke declaration Xiaomi. Lalu akan keluar juga output yang sama seperti sebelumnya, yaitu masukkan nama, nomor pelanggan, dan jumlah barang. Lalu selanjutnya, jika kita pilih variabel kelima, akan keluar declaration Oppo. Outputnya sama. Lalu jika kita ke variabel 6, kita input variabel 6, maka ke Nokia, ke simbol declaration Nokia. Dan akan lanjut ke simbol output yang sama seperti sebelumnya. Lalu yang terakhir, jika kita masukkan input input jika kita masukkan variabel 7, maka keluar akan declaration itu. Nah, dan keluar juga output seperti sebelumnya. Lalu selesai. Setelah saya menjelaskan strukturnya, di sini saya akan membuat programnya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan menulis program terlebih dahulu. Setelah selesai, saya akan jelaskan bagaimana program tersebut bekerja. Di sini saya sudah membuat programnya, lalu akan saya jelaskan apa saja yang terdapat di program tersebut. Nah, di sini terdapat dua awalan, yaitu include USTream dan include settime. Lalu terdapat kelas gadget, yaitu kelas induk dari program tersebut. Nah, di kelas gadget tersebut terdapat dua member data, yaitu private dan public. Di private sendiri terdapat deklarasi variabel. Nah, di sini terdapat string nama dan integer nomor untuk mendeklarasikan yang di member public, member data public. Nah, di sini yaitu fungsi untuk input data. Nah, yang pertama itu member fungsi void dapat. Void dapat yaitu berisi cout, masukkan nama Anda, cin nama. Nah, di sini cin nama ini akan dideklarasikan dari sini. Lalu terdapat cout, masukkan nomor pelanggan, cin nomor. Nah, jadi di sini nanti kita akan ketika kita menjalankan program, di sini kita akan ditanya masukkan nama, jadi kita bisa memasukkan nama kita. Lalu nomor pelanggan sama seperti itu juga, kita sudah bisa memasukkan nomor pelanggan. Lalu di sini terdapat member fungsi tunjukkan, void tunjukkan. Nah, di isinya yaitu cout data pembelian, cout nama pembelian, cout nomor pelanggan. Nah, ini adalah output atau hasil dari member fungsi sebelumnya. Ketika kita akan masukkan nama, masuk nomor pelanggan, akan keluar tampilan seperti ini. Jadi jika kita memasukkan nama Andi, jadi Andi nomor pelanggan 2. Jadi nanti setelah kita masukkan, akan dikeluarkan tampilan data pembelian, nama pembelian yaitu Andi, nama nomor pelanggan yaitu 2. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya terdapat void dapat data, tutup kurung, dalam kurung sama dengan 0, virtual void lihat data, dalam kurung sama dengan 0, virtual bool kondisi, dalam kurung sama dengan 0. Ini berfungsi nanti untuk berfungsi program di bawah. Nah, lalu kita lanjut. Di sini terdapat kelas turunan, yaitu kelas iPhone XR, ya, diturunkan dari kelas induk. Nah, di kelas turunan tersebut
terdapat juga member data, dua member data yaitu private dan public. Lalu terdapat deklarasi variabel. Lalu bisa kita lihat di sini variabelnya yaitu deklarasi variabelnya yaitu integer harga 1, integer jumlah 1. Lalu di sini member fungsi untuk input datanya yaitu void dapat data. Void dapat data, lalu isinya yaitu .xr.2.2 dapat. Nah, ini dapat ini adalah member fungsi yang sebelumnya yaitu virtual tersebut. Nah, jadi lalu check out jumlah epon yang akan dibeli, chain jumlah. Nah, jadi ini buffer dari pendeklarasian variabel di sini nih, yang jumlah 1. Lalu di sini adalah output atau bisa kita sebut dengan tampilan. Nah, untuk epon XR-nya epon XR .2.2 tunjukkan harga 1 sama dengan 12 juta. Ini adalah harga dari epon XR tersebut. Nah, epon XR tersebut. Lalu terdapat checkout harga total sama dengan harga 1 kali jumlah 1. Ini adalah rumus. Nah, rumusnya itu jika kita misalkan ketika di sini untuk member fungsi dapat data, di sini akan ditanyakan jumlah epon yang akan dibeli. Jadi kita akan menginputkan jumlah yang ingin kita beli misalnya. Jika kita buat 2, maka akan akan diproses lalu akan digunakan rumus tersebut. Nah, harganya adalah 12 juta, lalu dikalikan dengan jumlah tadi yang kita buat adalah 2, yaitu jika kita kalikan yaitu 24 juta. Jadi nanti tampilannya harga total adalah 24 juta begitu. Lalu selanjutnya itu bool kondisi. Ini adalah virtual void yang sebelumnya yang di atas tersebut. Ini adalah kondisi yaitu return harga sama dengan 12 juta. True, false. Nah, ini adalah untuk turunan. Nah, di sini kelas turun selanjutnya kelas Samsung. Nah, untuk kelas Samsung ini sama seperti kelas iPhone XR sebelumnya. Hanya berbeda di deklarasi variabel dan harganya saja. Untuk programnya sama. Jadi bisa kita lihat di sini deklarasi variabelnya hanya berubah menjadi harga 2 dan tipe datanya masih tetap sama. Integer itu harga 2, jumlah 2. Lalu di sini sama juga, hanya berubah nama jumlah Samsung tadi iPhone XR sekarang Samsung gitu. Ini sama, harganya beda yaitu 6 juta, rumus tetap sama. Kita lanjut, ini kelas turunan Vivo, kelas Vivo. Yang berubah hanya deklarasi variabelnya saja. Yang berubah yaitu harga 3 dan jumlah 3. Integernya ini tetap memakai integer. Untuk harganya juga berbeda menjadi 2 juta. Rumusnya tetap sama. Lalu kelas Xiaomi, kelas turunan Xiaomi. Deklarasi variabelnya di sini sama. Untuk member datanya juga sama, private dan public, hanya 2. Di sini harga berbeda, yaitu 2 juta, rumus tetap sama. Kelas Oppo juga begitu seperti sebelumnya, hanya deklarasi variabel yang berbeda dan harga yang berbeda. Nokia juga sama, Mito juga sama. Nah, lalu selanjutnya itu di sini terdapat inMind. Itu deklarasi variabel. Nah, ini dia adalah tampilan awal ketika kita menjalankan programnya. Tampilan awal ini yaitu
Tampilan ketika kita menjalankan program ini nanti, tampilan awalnya adalah seperti ini. Store audio, kode gadgetnya yaitu 1 sampai 7, dari jenis gadgetnya yaitu iPhone, Samsung, Vivo, Xiaomi, Oppo, Nokia, Mito. Harga persatuan dari jenis gadget tersebut itu untuk iPhone 12 juta, Samsung 6 juta, Vivo 2 juta, Xiaomi 2 juta, Oppo 7 juta, Nokia 3 juta, Mito 1 juta. Nah, seperti program yang sebelumnya yang harganya berbeda-beda. Lalu selanjutnya yaitu terdapat gadget bintang PTR 999. Nah, itu berfungsi untuk definisi variabel gadget, yaitu sama dengan 9999. Nih. Lalu terdapat variabel encode, integer kode. Nah, lalu terdapat cout, masukkan kode gadget, cin kode. Nah, nanti ketika kita menjalankan programnya akan disuruh memasukkan kode gadget antara 1 sampai 7. Nah, nanti saya akan jelaskan jika kita memasukkan lebih dari 7. Lalu terdapat deklarasi variabel integer J sama dengan kode. Nah, di sini cout handle yaitu untuk enter. Nah, ini adalah program. Di sini terdapat temp underscore t now sama dengan t dalam kurung 0. Ini adalah program untuk pendataan waktu ketika kita pembelian. Jadi, jika kita membeli jam 9, akan didata jam 9 gitu. Nah, di sini terdapat char tanda bintang data. Ini adalah pointer sama dengan setTime now. Now ya, ini adalah pointer untuk mengambil waktu yang sekarang. Lalu terdapat switch code. Switch code di sini yaitu switch code di sini yaitu percabangan input. Percabangan input. Nah, ini adalah percabangan input. Nah, di sini terdapat case 1. Case 1 di sini yaitu digunakan untuk di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini di sini terdapat 7 case, yaitu percabangan switch dari switch kode, yaitu digunakan untuk memilih barang yang akan dibeli. Nah, di sini terdapat pointer J PTRJ dengan operator new. Ini akan mengambil dan ditampilkan hasilnya menggunakan dapat data dan lihat data. Nah, ini dia pointer dapat data dan lihat data. Enter, cout handle. Lalu di sini terdapat cout waktu pembelian. Ini yaitu adalah DT handle, yaitu diambil dari sini, yaitu waktu kapan yang dibeli. Nah, lalu enter. Di sini terdapat if PTRJ kondisi. Nah, ini perhitungan nilainya. Perhitungan nilai terkecilnya, bisa dibilang. Lalu akan keluar tampilan terima kasih. Lalu jika else, maaf Anda tidak bisa. Jika error maka maaf tidak akan bisa. Lalu di break. Di sini break. Lalu masuk ke case 2. Ya, sama seperti yang pertama, ini pointer menggunakan operator new. Kemudian akan mengambil dan ditampilkan hasilnya menggunakan dapat data dan lihat data seperti yang sebelumnya saya katakan. Lalu jika kita memilih kode 3,
akan keluar FIFO. Nah, programnya sama seperti case 1 dan dengan case 2 tidak ada yang berubah, hanya berubah namanya saja. Lalu untuk case 4 yaitu untuk kode 4 yaitu Xiaomi. Untuk programnya tetap sama. Lalu selanjutnya case 5 ini juga sama, hanya namanya berbeda Oppo. Kita milih kode 5 yaitu Oppo yang akan keluar. Lalu case 6 yaitu untuk Nokia, case 7 yaitu untuk Mito. Nah, di sini default checkout kode yang Anda masukkan salah. Ini adalah ketika kita memasukkan kode di lebih dari angka 7. Nah, jika kita memasukkan seperti 8, 9, maka akan keluar tampilan kode yang Anda masukkan salah. Nah, seperti itu. Kita langsung aja mencoba programnya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, tampilan awal ketika kita menjalankan programnya. Nah, di sini kan bisa kita lihat sama seperti sebelumnya. Nah, ketika kita disuruh memilih, nah, di sini saya akan memilih nomor 2 yaitu Samsung. Nah, di sini dibuat nama, saya membuat nama saya yaitu Deo. Lalu nomor pelanggan saya buat 3. Lalu jumlah Samsung yang akan dibeli saya buat 3. Nah, di sini akan keluar langsung hasil dari pendataan dari input yang kita masukkan tadi sebelumnya. Nah, di sini nama pembelian Deo, nomor pelanggan 3, harga 18 juta, kenapa 18 juta? Tadi sebelumnya rumus yang digunakan yaitu harga dikali jumlah. Nah, di sini jumlah yang saya buat 3. Nah, lalu 3 dikali 6 juta, jadi 18 juta begitu. Lalu di sini tadi ya seperti saya jelaskan, waktu pembelian. Nah, diambil waktu ketika kita melakukan transaksi HP tersebut. Nah, jadi di sini Monday Juli 26 waktu 18 menit 52 detik 32 2021. Nah, sama seperti waktu saya di sini, waktu di laptop saya. Nah, jika kita enter akan keluar. Sekian dari penjelasan program saya. Terima kasih. Sekian dari pembahasan saya tentang modul 3 yaitu pointer. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.